Akhirnya dia sempat mau konsul ke Ustadz. Dan saya tanya ke teman-temannya, udah berapa lama dia mondok? Udah lama, Ustadz. Dari tamat SMA sampai sekarang. Itu udah hampir 4 tahun dia mondok. 25 juz, hampir 30 juz. Ustadz bilang ke dia, tinggalkan dia. Jangan diurus lagi. Tapi Ustadz dia kasihan gini. Udah tinggalkan. Cuekan aja dia. Lepasin dia, biarin dia. Kenapa? Dan si santriwati ini mau kuliah. Mau kuliah? Mau kuliah ke luar negeri lagi. Saya bilang ke teman-temannya, kalau dia tidak bisa melawan egonya dirinya sendiri, rasa kesal terhadap teman-temannya tadi, rasa manajemen hatinya nggak bisa dia kelola, udah jangan harap dia bisa jaga aman. Belum lagi nanti dia sambil dengan dunia kuliah ini itu nggak akan berhasil. Saya bilang ke teman-temannya biar dia dewasa. Kasih aja clue-nya, kamu harus A, B, C, D, E, cukup. Kamu harus lakukan tahap 1, 2, 3, 4. Lepaskan dia. Karena terkadang orang-orang seperti itu butuh untuk diperhatikan. Itu mungkin masa kecilnya jauh dari orang tua. Orang-orang seperti itu, orang yang tidak bisa berjuang untuk mengalahkan mood swing-nya. Jadi ketika kalian bertekad untuk, Ustaz pegang kitab, tapi beberapa Ustaz dapatkan materi itu dari pengalaman Ustaz. Kitab ini tipis, sehingga pengalaman seorang guru dalam mengajar itu sangat kita butuhkan. Bagaimana mendidik adab santrinya. Oh Ustaz, dia kasihan gini. Ustaz bilang ke dia udah paham banyak sekali zikir. Dari zikir yang Ustaz ajarkan ke kalian, yang pertama, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahirrahmanirrahim, dan hasbunallahu la haula wala quwwata illa billah, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dan juga dia faham ratibul atas, dia faham wiridul latif, dia paham banyak sekali zikir-zikir. Itu ibarat Anggi, ada orang mau goreng ayam. Dia butuh apa? Butuh minyak. Mau mahal minyak, tetap butuh minyak. Dia butuh minyak kan? Dan semua dia punya. Dia punya minyak, dia punya ayam, dia punya skill menggoreng, dia pengalaman menggoreng minyak. Tapi satu masa dia nangis ke kamar mandi, aku nggak bisa goreng. Itu dia nggak bisa goreng atau dia yang mendramatisir suasana? Apa lagi? Dia yang mendramatisir suasana, Ustaz. Padahal dia punya semuanya. Nah, enaknya orang kayak gitu diapain kira-kira? Dikasih tahu kan? Kasih tahu itu gorengan, itu gas segala macam kamu udah bisa. Tapi terkadang orang-orang ada lagi umatnya, dia nggak mau. Dia mau masuk kamar mandi, nangis-nangis, aku nggak bisa goreng, aku nggak mampu goreng. Enaknya diapain lagi orang kayak gitu? Direbus atau dilempar ke kolam? Enaknya diapain orang kayak gitu? Oke, nanti masalahnya di mana itu? Ini sebelum kita masuk ke kitab, saya ambil dari pengalaman dulu. Apa masalahnya nanti? Kurang percaya diri mungkin, Ustaz. Dia udah berkali-kali menggoreng. Siti Amelia, Amel, apa masalah? Berarti masalahnya pada diri sendiri, Ustaz. Masalah pada dirinya sendiri. Orang seperti itu yang kalau nanti dikasih amanah 30 juz, mampu nggak dia pikul amanah? Gimana? Mampu nggak dia pikul kira-kira? Gimana? Insya Allah bisa, Ustaz, kalau misalkan dia memperbaiki dirinya. Itu jawabannya. Dan memperbaiki diri itu kalau dia punya ustaz, punya guru. Maka dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Mudaththir, "Faman syaa'a dzakarah." Ayat sebelumnya, "Kalla innahu tazkirah. Faman syaa'a dzakarah." Al-Quran itu adalah tazkirah. Peringatan. Untuk siapa? Untuk orang yang mau mengambilnya sebagai peringatan. Dan kalian ini semuanya udah mau. Amel masuk ke rumah Quran, Sanstek, Anggi, kalian udah mau. Faman barang bagi siapa? Orang yang mau. Orang yang mau, orang yang punya keinginan. Faman syaa'a dzakarah. Tapi nanti wa ma yazkuruna illa ayyasha Allah. Manusia ini tidak akan mengambil pelajaran
dari Al-Quran, kecuali orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah. Pertanyaannya, Allah berkehendak enggak kita ini mampu hafal Quran? Allah berkehendak enggak kita ini mampu baca Quran banyak-banyak? Allah berkehendak enggak kita ini mampu murojaah sehari 3, 4, 5 juz? Jangan-jangan selama ini kita tidak mampu untuk murojaah karena Allah tidak berkehendak. Di antara kalian ada yang hafal 5 juz, ada yang hafal 10 juz, ada yang hafal 15, ada yang hafal 20, ada yang pernah hafal 30 juz. Tapi kenapa sekarang murojaah 3 juz aja berat? Setoran sehari 1 halaman aja berat. Setoran seminggu 1 lembar aja berat. Oh, kami malas Ustaz. Iya, hakikatnya Allah tidak berkehendak. Allah tidak menginginkan. Mohon maaf, Allah tidak mengizinkan kita untuk membaca Al-Quran. Bukan lidah kita yang malas. Tapi apa? Allah yang tidak mengizinkan. Wa ma yazkuruna illa ayyasha Allah. Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Pertanyaannya, Anggi, apakah kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah? Jangan-jangan bukan karena kita yang malas, tapi karena Allah yang tidak berkehendak, yang tidak mengizinkan kita untuk termasuk orang-orang yang mengambil pelajaran dari Al-Quran, untuk menjadi orang-orang yang banyak baca Quran. Karena itu, ini bulan Ramadan, banyak-banyak minta pada Allah, Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran, Allahumma rzuqna tilawatal Quran, Allahumma rzuqna quwwatal hifz, Allahumma rzuqna tilawatal Quran, Allahumma ja'al Quran lana syafi'an wa sahiban lana. Banyak-banyak berdoa. Khawatirnya selama ini kita yang tidak ada keinginan untuk bersahabat dengan Al-Quran. Di antaranya bagaimana? Oke, Anggi, Ustaz mau bilang, Anggi kalau makan dengan siapa kira-kira ada artis Korea yang Anggi sering nonton? Ada? Oh, enggak ada. Oke. Nanti kita sebut ada satu orang namanya Fulana. Dia ngefans sama seorang dia ngefans sama seorang artis Korea. Coba sebut satu artis Korea. Siapa kira-kira yang nanti tahu? Bebas. Enggak tahu juga? Enggak tahu. Kalau Amel tahu? Fani enggak tahu satu orang artis Korea yang laki-laki? Atau Nia tahu? Jungkook Enggak. mungkin Ustaz. Hah? Jungkook. Nggak tahu namanya. Oke, Jungkook kita bilang. Baik. Jungkook akan mengundang Fani untuk makan malam. Diundang doang untuk makan malam. Seafood lah kita bilang, ala-ala Korea. Tapi dia syaratkan, Fani tolong pakai baju kerudung warna hitam. Tolong pakai gamis warna hitam. Nggak boleh dandan. Datang pakai sepatu warna putih. Fani pakai nggak kalau dia kasih syarat begitu? Kenapa? Karena itu syarat untuk bertemu dengan si artis tadi. Demikian juga. Karena kalau misalnya Fani tidak memakai peralatan tadi, perlengkapan tadi, Fani nggak bisa masuk ke ruang makan malam bersama dia. Demikian juga. Pertanyaannya, apakah Al-Quran ini susah masuk ke hati kita? Atau kita belum menyiapkan diri untuk menjadi ahli Quran? Itu analoginya. Bukan karena Jungkook yang nggak mau terima Fani, tapi Fani tidak menyiapkan diri seperti permintaan dia. Bukan misalnya Nia ada teman kita yang nggak bisa dapat IPK-nya 3,7, bukan. Tapi dianya yang nggak menyiapkan diri untuk menerima IPK tersebut. Dianya yang tidak melayakkan dirinya untuk mendapatkan IPK setinggi tersebut. Bukan karena kita yang tidak mampu menghafal Al-Quran, tapi kita yang tidak menyiapkan diri menjadi seorang penghafal Al-Quran. Maka karakter kayak tadi itu, kayak seperti orang yang ada masalah dikit. Sebenarnya ketika kalian punya target untuk bisa menyelesaikan hafalan 30 juz, baik di umur 28, di umur 30, tapi Ustaz berharap semuanya kalian di umur 30 hafal Quran 30 juz. Nanti ketemu lagi umur 30 tahun sambil gendong anak 2, udah hafal 30 juz. Tapi ada banyak orang gagal karena dirinya sendiri. Ya kayak santri tadi itu. Santriwati tadi itu Ustaz bilang ke teman-temannya, udah biarin. Dia udah bertahun-tahun mondok. Dan dia juga udah paham zikir, dia udah juga paham bagaimana mengelola hati, dia udah paham bagaimana menangani itu semua. Tapi Ustaz kadang-kadang kan namanya perempuan, dia pingin juga nangis di kamar mandi, putar keran, nangis isak-isak Ustaz. Ya nggak apa-apa, kalau misalnya sekali-kali dan cuma 2 jam nangisnya, nggak sampai berjam-jam, nggak murojaah 5 hari nggak murojaah, itu fatal. Ini karakter, bukan karakter seorang penghafal.
Hafal Quran nggak bisa kayak gini. Baik, Siti Amelia, minggu depan ada pembagian beasiswa sebesar 80 juta di sebuah bank. Dibukanya itu jam 5 pagi. Karena ngantri, Amel harus ada di sana jam 1 pagi. Amel berangkat nggak kira-kira dari rumah jam setengah 1? Ataupun jam 12? Berangkat ya? Jam 12. Berangkat, Ustaz. Sampai ke sana jam 1. Gitu kan? Kemudian jam 1 sampai ke sana, ngantri 3 jam. Jam 4 baru terima. Berangkat nggak? Kenapa? Karena ada satu target yang besar untuk mengambil beasiswa sebesar 80 juta. Maka kalau kalian nggak punya target besar dalam hidup kalian habis ditebas sama waktu nanti. Kalau kalian nggak punya target besar dalam hidup kalian habis ditebas oleh waktu nanti. Orang yang punya target besar dalam hidupnya, dia nggak banyak waktunya untuk TikTokan. Dia nggak banyak waktunya untuk webtoon. Ustaz baca webtoon juga, tapi nggak lupa untuk murajaah. Orang yang sibuk terus dengan TikTok, dia termasuk orang yang melupakan target besar dalam hidupnya. Pernah hafal 30 juz, pernah hafal berapa 30 juz, pernah setoran 30 juz, tapi untuk murajaah lagi sehari 1 juz aja berat. Untuk setoran lagi seminggu 1 lembar pun berat. Pertanyaannya, Quran yang menjauhi kita atau kita yang menjauhi Al-Quran? Apa lagi? Pertanyaannya, kita yang menjauhi Al-Quran atau Quran yang menjauhi kita? Jangan-jangan Quran yang Al-Quran. Allah tidak berkehendak kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ Allah. Dan tidak ada yang bisa mengingatnya, mengambil pelajaran dari Al-Quran kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Ini ayat pendek tapi dalam makna. Nah, sekarang Allah sudah pilih kalian. Tinggal apakah kalian mau mengistiqomahkan diri atau tidak. Sehingga masalah-masalah seperti seorang santriwati tadi yang nangis di kamar mandi sampai 5 hari nggak murojaah. Ustaz sangat kecewa. Kenapa? Karena dia mencetak ataupun membentuk dirinya untuk tidak layak menjadi ahlul Quran. Dia mencetak dirinya, mendidik dirinya, membuat dirinya untuk tidak layak menjadi ahlul Quran. Sama kayak Fani diundang. Begitu diundang suruh pakai baju hitam, dia pakai baju warna pink. Maka Fani mencetak dirinya untuk tidak diterima oleh Jongkok nantinya. Capek-capek datang, habis uang Grab, tahu-tahu nggak kasih masuk Fani. Jangan salahkan dia, tapi salahkan diri sendiri. Nah, jadi di sini kita lihat, maka seorang guru wayab bagi an yu'addiba al-muta'allimu ala tadrij bil adabi saniyah. Seorang guru itu hendaknya mendidik muridnya itu dengan pendidikan yang bertahap, dengan adab-adab yang diajarkan dalam sunnah. Bagaimana seorang guru tadi mendidik muridnya, ketika kamu ada masalah caranya begini, caranya begitu, begini. Al-Quran menegaskan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ketika kita menangis-nangis karena ada masalah segala macam, udah berapa kali kita adukan pada Allah. Karena masalah kalau kita curhatkan ke manusia itu makin membesar yang ada. Apa makin membesar. Cukup bicarakan ke manusia untuk cari jalan keluar, bukan untuk mendramatisirnya. Makin panjang kalau didramatisir. Sebelum kita curhatkan ke manusia, udah curhat belum ke Allah. Karena kalau langsung ke manusia itu nanti akan bercabang kemana-mana masalahnya. Oh, besar. Masalah kecil jadi besar. Tapi kalau diadukan kepada Allah, dia akan terurai. Kemudian kita minta doa pada Allah agar diselesaikan oleh Allah, itu pelan-pelan akan lepas kita dari ikatan masalah. Seorang muallim dianjurkan untuk mendidik muridnya itu secara bertahap. Misalnya di antara kalian ada yang masih kurang bisa memanage mentalnya, silakan didik. Tapi nggak bisa sebulan. Kenapa nanti? Karena ini masalah karakter, ini masalah adab, ini masalah psikis. Nggak bisa kita langsung merubah orang itu cepat, nggak bisa. Semuanya harus bertahap. Bahkan manusia sendiri diciptakan oleh Allah, yang pertama jadi apa? Alaqah. Kemudian jadi apa? Kemudian jadi dari alaq, awalnya nutfah. Awalnya nutfah itu dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun. Yang pertama nutfah. Berapa hari jadi nutfah itu? 40 hari. Nutfah itu adalah gumpalan cairan. Kemudian 40 hari lagi jadi apa? Jadi alaqah, gumpalan darah. 40 hari lagi jadi mudghah, gumpalan daging. 40 tambah 40 sama dengan 120 atau 4 bulan. 120 hari atau 4 bulan. Setelah 4 bulan ditiupkan ruh.
Maka mendidik yang paling baik itu didik per 40 hari, kemudian per 4 bulan. Dari yang awalnya kalau makan itu sambil ketawa, TV cekakakan sana sini, yang kadang makannya bisa sampai setengah jam, pelan-pelan kita didik. Makan kok lama banget setengah jam, ini buang-buang waktu. Yang awalnya tiktokan itu kalau malam tiktokan aja, pusing Ustaz dengerin. Kayak Aida, Ustaz ini tiktokan, aduh gimana itu ya. Jadi budak HP semuanya nanti. TikTokannya pelan-pelan kita perbaiki. Ya, kalau bagi Ustadz tidak ada santri yang salah, tidak ada murid yang salah. Jadi Anggi kalian nggak pernah salah. Yang salah siapa? Gurunya. Yang salah Ustadz Fadil, Ustadz, Syekh maaf. Yazin. Ya, Nanti kalau misalkan Zoom-nya berakhir, silakan join lagi ke link Zoom yang sama. oke. Mohon maaf teman-teman. Iya. Mangga Ustadz. Jadi tidak ada murid yang salah, tidak ada murid yang kurang ilmunya. Yang ada hanya guru yang salah, yang belum tepat mendidik murid-muridnya. Memang enak jadi murid tuh Anggi. Nggak pernah salah murid itu. Anggi misalnya malam masih tiktokan sampai 3 jam, contohnya. Malam tiktokan sampai 3 jam itu nggak salah Anggi. Salah siapa? Salah guru. Salah gurunya. Makanya adab seorang penuntut ilmu itu kalau dia berhasil, jangan kembalikan ke dirinya. Tapi